Cristiano Ronaldo yang sekarang itu bukan Cristiano Ronaldo 5-10 tahun yang lalu. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Kacamata Bola. Kali ini saya bakal bahas hal-hal yang lagi update ya, diantaranya Newcastle United resmi memecat Steve Bruce pelatihnya ya kemarin sore. Jadi pelatih Steve Bruce ini berjasa mengembalikan Newcastle United ke English Premier League setelah sebelumnya sempat bermain di divisi Championship, tapi kemarin sore dia resmi dipecat atau diberhentikan. Tapi ya ini adalah sepak bola. Sepak bola itu ya seperti itu. Yang dilihat adalah prestasi, tidak peduli seberapa banyak berjasanya seseorang pelatih atau seorang pemain. Tapi ketika tiba masanya klub tersebut buruk, tampil tidak baik, manajemen klub pasti mengambil keputusan seperti itu. Karena walau bagaimanapun sepak bola di era sekarang adalah sebuah industri ya. Sebuah industri yang mana sekarang di era globalisasi seperti ini banyak sponsor yang masuk, terus juga rating penonton televisi, penjualan jersey itu sangat linier dengan hasil dari tim tersebut gitu. Misalkan sebuah tim meraih hasil kemenangan atau sebuah tim selalu meraih kemenangan berturut-turut, itu akan berdampak terhadap euforia supporter. Misalkan ketika mereka bersuka cita timnya berturut-turut meraih kemenangan, biasanya mereka cenderung lebih senang lah membeli merchandise, membeli jersey, atau mereka lebih semangat, stadion lebih padat dihadiri penonton dan lain-lain, atau mungkin berpengaruh juga terhadap rating televisi. Jadi hal-hal semacam ini di dunia sepak bola modern ini biasa terjadi karena sepak bola di era sekarang adalah sudah menjadi industri gitu. Lalu juga sekarang update berita hasil-hasil Liga Champion. Jadi baru tadi malam ya hasil terupdate. Dan dari 2 hari ini praktis tidak ada hasil atau kejutan, nggak ada ya. Jadi semuanya sudah sesuai prediksi sebenarnya. Ya misalnya yang kita bahas, contoh Barcelona akhirnya meraih kemenangan. Ini poin pertama Barca sekaligus gol pertama Barca di Liga Champions musim ini melalui Gerard Piqué, yaitu mereka mengalahkan Dinamo Kiev di rumahnya sendiri di Camp Nou. Gol tunggal Gerard Piqué membuat Barca meraih 3 poin pertama sekaligus gol pertama. Nah, ini merupakan rentetan hasil positif ya. Setelah kemarin di La Liga mereka mengalahkan Valencia 3-1 setelah sebelumnya meraih hasil negatif. Dan sekarang di Liga Champions mereka mengalahkan Dinamo Kiev. Ini tentu saja menjadi motivasi bagi para pemain Barcelona untuk bangkit. Dan itu juga didukung dengan pemain-pemain andal mereka yang sudah mulai pulih. Misalkan Sergio Aguero sudah mulai pulih, contohnya ya. Dan mungkin nanti setelah semuanya pulih seperti Pedri, Dembele, mungkin kekuatan Barca akan lebih bertambah lagi. Lalu di hasil lain juga Bayern Munchen ya tanpa kesulitan apapun mengalahkan Benfica 4-0. Sepertinya di grup ini udah jelas ya. Bayern Munchen prediksi saya akan keluar sebagai juara grup. Mereka tidak terbendung, mereka meraih 3 kemenangan, 12 kali mencetak gol dan belum kebobolan sama sekali. Jadi Bayern begitu perkasa di grup ini. Lalu di grup lain juga ada Manchester City melawan Klub Brugge. Mereka menang dengan skor 5-1. Ini juga hasil yang bukan kejutan ya. Karena selama ini kita tahu Manchester City adalah tim yang produktif. Mereka bermain menyerang, mereka menguasai pertandingan. Setiap pertandingan pasti mereka selalu menguasai ball position ya. Dan terbukti tadi malam mereka begitu mendominasi, mereka mencetak 5 gol. Riyad Mahrez tampil sangat baik itu dengan mencetak 2 gol. Dan PSG juga meraih kemenangan, tapi kalau PSG ini menang susah payah lah lawan Leipzig 3-2. Setelah sempat tertinggal 2-1, akhirnya Lionel Messi mencetak 2 gol, satunya lewat penalti indah ala Panenka ya, chip ball. Dan sayangnya Mbappe gagal mengeksekusi tendangan penalti di akhir laga. Padahal Messi berpeluang cetak hat-trick loh, tapi dia lebih memilih bola itu diberikan kepada Mbappe. Ini sebuah gestur yang positif
Ini menunjukkan bahwa antara Messi Mbappe ini sudah mulai akur. Ini menjadi hal yang baik untuk PSG karena PSG ini secara kekompakan belum teruji gitu. Dan sekarang PSG masih di peringkat pertama di susul City. Dan prediksi saya tetap sih PSG City akan lolos. Terus juga yang lain grup mana yang menarik ya? Chelsea seperti biasa menang 4-0 lawan Malmo. Ya itu udah terprediksi lah ya. Juve mengalahkan Zenit Saint Petersburg. Juve mengalahkan Zenit 1-0. Terus juga nih ini yang paling heboh, comebacknya MU melawan Atalanta ya. Nah ini nih yang paling menarik. Sebelum laga saya lihat line up-nya, pelatih MU oleh Gunnar Solskjaer kembali menurunkan 2 DM, yaitu defensive midfielder, yaitu Scott McTominay dan Fred ya. Lalu ditopang di depannya Bruno Fernandes. Kemudian di lini depan ada Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, dan Mason Greenwood. Nah, pertandingan berjalan menarik ya, tapi di luar dugaan Atalanta tampil menyerang gitu. Memang kalau kita perhatikan Atalanta ini adalah tim yang sangat menyerang, tapi kelemahan Atalanta ini sangat buruk dalam bertahan. Itu sudah terbukti sejak musim lalu Atalanta ini buruk dalam bertahan gitu. Nah, di pertandingan tadi di Old Trafford Atalanta mencuri 2 gol sekaligus ya. Kalau nggak salah gol pertama oleh Mario Pasalic. Terus yang kedua melalui sundulan kepala dan membuat publik Old Trafford sempat terdiam gitu kan. Praktis di babak pertama menurut saya itu menjadi milik Atalanta. Nah, memasuki babak kedua dan seperti prediksi sebelumnya, akhirnya Ole memasukkan Pogba. Nah, ketika Ole memasukkan Pogba, ternyata yang ditarik bukan Fred tapi McTominay. Jadi artinya sekarang MU main 1 DM. Jadi Fred menjadi defensive midfielder. Nah, Pogba dan Bruno Fernandes itu menjadi playmaker lah istilahnya gitu, gelandang serang lah. Dan ini terbukti lebih efektif. Serangan-serangan mereka lebih variatif. Tidak hanya melalui sayap tapi melalui tengah. Pogba dan Bruno ini memberikan end passing yang baik, memberikan crossing akurat, sehingga terbukti permainan menjadi lebih hidup gitu. Setelah Rashford memperkecil kedudukan, lalu Harry Maguire dan lagi-lagi Cristiano Ronaldo menjadi penentu kemenangan gitu. Nah, jadi ini sebenarnya meskipun menang, MU ini masih banyak PR ya. Ini menjadi PR buat Ole Gunnar Solskjaer ya. Cristiano Ronaldo yang sekarang itu bukan Cristiano Ronaldo 5-10 tahun yang lalu. Kalau dulu ketika dia tahun 2003 sampai 2009 di MU, dia itu lebih winger ya. Dia bukan striker murni. Dia lebih sebagai winger, dia sebagai sprinter, dia akselerator, dia melakukan akselerasi, gocek 1 2 3 pemain, kemudian shooting, cut inside, shooting. Nah, kalau sekarang di MU sekarang nih tahun 2021 mungkin ya. Dan sebenarnya peran Ronaldo ini sudah berubah ketika 2 tahun terakhirnya di Real Madrid. Jadi 2 tahun terakhir di Real Madrid itu peran Ronaldo sudah mulai bergeser menjadi target man sebetulnya kalau kita perhatiin ya. Jadi sejak itu terus pindah ke Juventus dan sekarang pindah ke MU. Sekarang Ronaldo bukan Ronaldo yang dulu loh. Dia tidak secepat dulu, dia bukan tipe pelari kayak dulu gitu. Dia sekarang lebih ke finishing. Nah, jadi sekarang yang dibutuhkan oleh itu ya supply bola terhadap Ronaldo. Meskipun usianya 36 tahun tapi Ronaldo masih memiliki killer insting lah. Dia masih tajam, kaki kanan, kaki kiri dan sundulannya masih oke. Tapi dia bukan Ronaldo dulu lagi. Tapi terbukti kan Ronaldo ini kan sekarang boleh dibilang dia kurang lah dalam pertahanan. Jadi benar-benar dia jadi target man gitu. Jadi jangan berharap seperti Ronaldo yang seperti dulu. Nah, makanya saya lebih setuju Pogba dan Bruno Fernandes itu dimainkan bersama gitu. Jadi cukup 1 DM, kalau nggak Fred ya McTominay gitu. Karena kalau Pogba dan Bruno main terbukti lebih mengalir, lebih efektif serangan-serangan MU gitu. Mungkin itu ya dari saya. Kembali lagi nanti di episode selanjutnya tetap di Kacamata Bola.